Saya di sini mau berbagi ilmu, bukan menggurui karena saya juga masih tahap belajar. Mas, iya. Sampun. Juga tahap belajar mengenai laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Ada yang sudah menyusun laporannya untuk usaha, laporan keuangan? Nggak pernah pokoknya masuk sama nih. Oh gitu. Sama nih belajarnya bareng. Jujur ya. Tidak pernah dicatat dulu transaksinya. Nggak pernah. Oke. Nek utang dicatat. Bayarnya dicatat dulu. Kan ada slipnya. Oh gitu. Berarti tidak pernah nyatat transaksi deh. Hanya produksi dijual terima duit. Nah, dari situ kita belajar menata laporan keuangan untuk usaha kita sendiri. Tidak usah ribet-ribet kayak yang perusahaan-perusahaan besar, cukup dengan sederhana. Kayak panjenengan susah bikin Excel kalau sempat. Kalau udah sempat banyak aplikasi yang di-install. Oke, kita bahas dulu. Ada yang tahu apa ya laporan keuangan? Laporan uang. Catatan keluar masuk, catat pengeluaran pemasukan. Ada yang lain? Laporan untung. Untung rugi. Untung rugi. Ada lagi? Catatan keuangan yang berisikan tentang pengeluaran dan masukan. Ya. Laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan transaksi, baik itu pencatatan transaksi pembelian, transaksi penjualan, ataupun transaksi yang lain yang nilainya ekonomi. Dalam artian dia punya nilai, ada duitnya, Bu. Itu laporan keuangan. Di sini nanti saya nggak ngomong banyak karena kita akan langsung praktek belajar bikin laporan keuangan untuk usaha kita sendiri. Jadi nanti saya mungkin ini untuk materinya hanya 30 menit nggak sampai. Nanti kita langsung praktek ke aplikasi aja biar panjenengan lebih gampang. Karena kalau nanti banyak teori pastinya panjenengan ngeluh dan saya juga mumet karena akuntansi kalau didalami banyak juga bikin ngeluh. Oke. Nah, selanjutnya laporan keuangan itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas. Arus kas ini banyak orang yang ngomong cash flow. Kemudian yang keempat laporan perubahan modal. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini sering disebut CALK, bukan CLBK. Tuh. Kemudian neraca, kita langsung ke penjelasan aja Bu, karena kalau buka satu-satu lumayan waktu itu. Neraca itu bagian dari laporan keuangan yang berupa mencatat aset. Jadi nyatetnya itu di neraca itu mencatat aset perusahaan, kewajiban. Jadi semuanya ada di neraca dalam periode tertentu. Jadi semisal 1 bulan nih, normanya 1 bulan dari periode 1 sampai 31 atau 1 sampai 30. Tapi laporan keuangan itu bisa dicatat per hari. Per hari bisa, 3 bulan bisa, 6 bulan bisa, bahkan setahun pun bisa. Tapi kalau dicatat per hari, panjenengan mumet, transaksinya banyak, laporan harus selesai hari itu bikin pusing. Jadi idealnya rata-rata usaha dan perusahaan itu nyatet laporan keuangan 1 bulan sekali per 30 atau 31 di akhir bulan. Kemudian yang kedua kita laba rugi. Ya ini contohnya ya Bu. Di sini contoh neraca. Jadi neraca itu rencananya aktiva, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar itu berupa kas, piutang, perlengkapan yang cepat habisnya, cepat muter ya. Piutang itu kan cepat muter. Kemudian aktiva tetap itu seperti inventaris ya, kayak rumah, bangunan, mobil itu masuk aktiva tetap karena dia mengalami penyusutan. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada kewajiban. Kewajiban itu berupa hutang usaha, hutang gaji,
utang pihak ketiga bisa. Utang pihak ketiga ini biasanya ada kerjasama dengan pihak lain. Kemudian ada juga modal. Modal ini dari modal awal kita bisa, nanti ada tambahan modal. Ini rinciannya neraca. Kemudian yang kedua, laba rugi. Laba rugi ini adalah laporan keuangan yang mencatat pendapatan dan beban. Jadi pendapatan itu bisa dari penjualannya panjenengan, bisa pendapatan bunga ketika panjenengan bertransaksi dengan bank, pendapatan lain-lain, semisal nih ketiban bulan dapat pendapatan 1 juta gitu ya. Nggak ngerti ini pendapatannya dari mana. Sebelum diketemukan ini pendapatannya dari mana, bisa dicatat dulu di pendapatan lain-lain. Gitu. Tetap dalam periode tertentu. Jadi bisa 1 sampai 30 di akhir bulan. Nah, ini contohnya. Kelihatan nggak Bu ini? Kelihatan ya. Jadi ini contohnya ada toko rezeki laporan laba rugi per 31 Desember 2005. Jadi kalau laba rugi itu akhir bulan ngitungnya. Akhir bulan bisa. Laporan itu bisa dicatat per bulan, per tahun bisa. Idealnya biasanya kalau perusahaan itu tiap bulan ada laporan. Jadi dia bisa tahu laba rugi setiap bulan. Kalau di akhir tahun itu biasanya masuknya di laba berjalan. Jadi dari Januari ke Desember itu nanti akan ditotal labanya berapa, laba ruginya dia berapa, masuknya di laba tahun berjalan, nanti masuknya di neraca. Kalau hanya laba rugi aja itu hanya pendapatan dikurangi beban periode tertentu. Jadi di sini ada penjualan, contohnya penjualan dikurangi retur ada potongan jenengan. Kalau ada yang beli konsumen ada sering potongan enggak? Misalkan nih harga umumnya 12.000, jenengan jualnya 10.000, berarti kan ada potongan 2.000 kan? Nah di situ masuknya di potongan penjualan. Dari potongan penjualan kemudian diketahui penjualan bersih, kemudian laba brutonya, bebannya berapa, misalkan ini ada beban telepon, sewa, beban toko lain-lain, disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi semisal tempatnya kita sewa, bisa masuk di beban sewa, beban gaji ketika bayar gaji karyawan. Kemudian dari akhirnya kita akan ketemu laba bersihnya berapa atau rugi berapa. Jadi di sini biasanya di laba usaha ini ada garis miring, biasanya laba garis miring rugi. Jadi bisa diketahui laba atau rugi berapa. Jadi kalau semisal nilainya minus, berarti kita bulan berjalan itu mengalami kerugian. Kayak gitu. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini sering disebut cash flow. Jadi kalau orang sering ada yang ngomong cash flow-nya berapa ya? Cash flow-nya gimana kalau kita kerja sama si A gitu kan? Pernah kayak gitu kan ya? Jadi laporan arus kas di sini adalah laporan keuangan yang berisi informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Jadi hanya dalam bulan berjalan. Nanti ketika akhir tahun dia akan kelihatan arus kasnya berapa. Gitu. Ini contohnya. Nah, dari laba bersih kelihatan, kemudian piutang usaha.